terkait keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus situs judi online. Pemirsa, judi online penuh dengan berikutnya pemirsa, maraknya praktik judi online sangat meresahkan karena sudah merambah hampir semua masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahya Camila Utami dari Fakultas Hukum kelas 3B dengan NIM 2412029. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah fenomena yang semakin marak di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda, yaitu judi online. Melalui video ini, kita akan memahami apa itu judi online, dasar hukum judi online, bahaya dari judi online, dan cara menghindari judi online. Saat ini, judi online tidak lagi hadir secara tersembunyi. Ia muncul melalui iklan media sosial, game online, bahkan pesan pribadi yang menjanjikan keuntungan instan. Banyak yang mengira ini hanyalah permainan biasa, padahal di baliknya terdapat resiko besar yang seringkali tidak disadari. Perkembangan teknologi digital dan akses internet yang semakin mudah telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola hiburan dan aktivitas ekonomi. Salah satu dampak negatif dari perkembangan tersebut adalah maraknya praktik judi online yang kini dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja hanya melalui gawai. Judi online tidak hanya orang dewasa, tetapi juga telah merambah kepada kalangan remaja, pelajar, dan mahasiswa melalui berbagai platform digital seperti media sosial, game online, dan situs web ilegal dengan tampilan yang menarik serta janji keuntungan instan. Judi online seringkali dianggap sebagai permainan biasa, sehingga banyak individu terjebak tanpa menyadari resiko dan dampak buruk yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pencegahan yang berkelanjutan agar masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki pemahaman yang benar tentang bahaya judi online. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, membangun sikap kritis, serta mendorong individu untuk mengetahui praktik judi online dan memilih aktivitas yang lebih positif dan produktif. Judi online adalah aktivitas perjudian yang dilakukan melalui internet di mana pemain mempertaruhkan uang atau barang berharga pada permainan atau peristiwa yang hasilnya tidak pasti, seperti slot, poker, taruhan olahraga, dan bingo, menggunakan perangkat digital seperti komputer atau HP untuk keuntungan finansial, namun hukum di Indonesia melarangnya. Ciri-ciri judi online yang pertama, mengharuskan pemain menyetor uang atau deposit terlebih dahulu. Yang kedua, ada menawarkan keuntungan cepat dan instan. Yang ketiga, mengandalkan keberuntungan bukan keterampilan. Yang keempat, memiliki sistem yang membuat pemain terus ingin bermain. Yang kelima, sering dipromosikan melalui iklan, media sosial, atau pesan pribadi. Terus meningkatkan taruhan, gelisah saat tidak berjudi, berbohong, mengabaikan kewajiban, dan menggunakan uang untuk kebutuhan lain demi berjudi. Judi online merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum di Indonesia. Larangan ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti berikut. Yang pertama, Pasal 27 Ayat 2 Junto, Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, di mana pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Ancaman sanksi pidana adalah penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sanksi ini tidak hanya berlaku bagi penyelenggara, tetapi juga bagi siapa saja yang membantu menyebarkan atau membuat akses ke situs judi online. Yang kedua, ada pasal 303 KUHP, di mana pasal ini mengatur tentang tindak pidana perjudian secara umum. Ancaman pidana bagi pelaku perjudian adalah penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal 25 juta rupiah. Judi online bukan sekadar permainan hiburan, melainkan aktivitas beresiko tinggi yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan seseorang, terutama bagi pelajar dan generasi muda. Yang pertama, ada kerugian finansial dan ekonomi. Judi online menimbulkan dampak serius terhadap kondisi finansial dan ekonomi seseorang. Salah satu dampak paling nyata adalah hilangnya kendali keuangan. Uang gaji, tabungan pribadi, bahkan harta warisan dapat habis dalam waktu singkat karena dorongan untuk terus bermain demi mengejar kemenangan yang semu.
Selain itu, banyak pelaku judi online yang akhirnya terjerat hutang demi mendapatkan modal bermain atau menutupi kekalahan. Tidak sedikit yang memilih jalan berbahaya dengan meminjam uang dari pinjaman online ilegal atau pinjol, atau berhutang kepada pihak lain. Kondisi ini memperparah tekanan ekonomi dan menimbulkan masalah baru yang sulit diselesaikan. Yang kedua, ada gangguan kesehatan mental dan fisik. Judi online merupakan bentuk adiksi perilaku atau behavioral addiction yang tingkat bahayanya setara dengan kecanduan narkoba. Aktivitas ini merangsang sistem penghargaan di otak secara berlebihan sehingga mengganggu keseimbangan saraf, menurunkan kemampuan kontrol diri, dan melemahkan fungsi kognitif. Akibatnya, sulit berhenti meskipun telah mengalami kerugian besar. Dari sisi psikologis, pelaku judi online kerap mengalami berbagai gangguan mental, seperti stres berkepanjangan, kecemasan berlebihan, depresi, rasa bersalah, hingga keputusasaan. Tekanan akibat kekalahan dan utang dapat memicu gangguan emosi yang serius, bahkan dalam kasus tertentu mendorong pikiran atau percobaan bunuh diri. Di Indonesia, sejumlah rumah sakit jiwa melaporkan peningkatan jumlah pasien dengan gangguan kejiwaan yang berkaitan dengan kecanduan judi online, menunjukkan bahwa masalah ini bersifat nyata dan mengkhawatirkan. Dengan demikian, judi online tidak hanya merusak kondisi mental seseorang, tetapi juga mengancam kesehatan fisik secara menyeluruh, sehingga berdampak serius terhadap kualitas hidup dan keselamatan individu. Yang ketiga, dampak sosial dan hubungan keluarga. Judi online tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap keharmonisan keluarga dan kehidupan sosial. Salah satu dampak yang paling serius terjadi adalah keretakan rumah tangga, tekanan ekonomi, kebohongan, serta emosi yang tidak stabil akibat kecanduan judi. Kerap memicu konflik berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga berujung pada perceraian. Dampak paling memprihatinkan dari judi online adalah kondisi anak yang terlantar. Ketika uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak dialihkan untuk berjudi, anak menjadi korban langsung. Tidak sedikit anak yang mengalami kekurangan gizi, kehilangan akses pendidikan, bahkan terpaksa putus sekolah, sehingga masa depan mereka terancam. Selain itu, pecandu judi online cenderung mengalami isolasi sosial demi menutupi kebiasaan berjudi dan masalah keuangan yang dihadapi. Pelaku sering berbohong, menarik diri dari lingkungan sosial, serta menghindari interaksi dengan keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Kondisi ini menyebabkan rusaknya kepercayaan sosial dan melemahkan ikatan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, judi online bukan hanya persoalan pribadi, melainkan masalah sosial yang berdampak luas, merusak tatanan keluarga, dan mengancam kesejahteraan generasi berikutnya. Keempat, cara menghindari judi online. Untuk menghindari jerat judi online, langkah utama yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesadaran akan bahaya yang ditimbulkannya. Setiap individu perlu memahami bahwa judi online membawa dampak serius terhadap kondisi keuangan, merusak hubungan sosial dan keluarga, serta mengganggu kesehatan mental. Kesadaran ini menjadi fondasi penting agar seseorang tidak mudah tergiur oleh janji keuntungan instan yang menyesatkan. Penting untuk menjauhi lingkungan yang mendorong praktik judi online. Membatasi interaksi dengan individu atau kelompok yang terlibat judi online dapat melindungi diri dari pengaruh negatif. Apabila seseorang telah terlanjur mengalami kecanduan, mencari dukungan profesional seperti konselor atau tenaga kesehatan merupakan langkah bijak untuk menghentikan kebiasaan tersebut dan membangun kembali pola hidup yang sehat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa judi online merupakan fenomena serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak buruk yang luas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Judi online merusak kondisi keharmonisan sosial dan hubungan keluarga. Dengan kemudahan akses melalui teknologi digital, generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terjerumus dalam praktik ini. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menolak dan menjauhi judi online. Pemahaman terhadap dasar hukum, bahaya yang ditimbulkan, serta langkah-langkah pencegahan merupakan kunci utama dalam melindungi diri dan lingkungan sekitar.
Generasi muda diharapkan mampu bersikap kritis, bijak dalam memanfaatkan teknologi, serta memilih aktivitas yang positif dan produktif demi masa depan yang lebih baik. Melalui video edukasi ini diharapkan masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa dapat memahami bahwa judi online bukan solusi, melainkan ancaman nyata bagi masa depan. Menjauhi judi online berarti menjaga diri, keluarga, serta ikut berperan dalam menciptakan masyarakat yang sehat, aman, dan taat hukum. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah melihat video ini hingga selesai. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat memberikan kontribusi positif dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.